Di kesempatan ini, saya akan khusus membuat video yang dapat Anda gunakan sebagai panduan untuk memulai nabung saham di 2021 ini, khususnya bagi Anda yang masih newbie dan ingin mencoba memulai dengan dana yang sangat terbatas, yaitu hanya dengan modal sebesar 1 juta rupiah saja setiap bulannya. Bagi Anda yang ingin memulai berinvestasi saham, silahkan mengunjungi www.idxsaham.com. Pembukaan akun 100% online, prosesnya cepat, fee trading yang kompetitif, dan deposit awal yang sangat rendah untuk menunjang kesuksesan Anda di dalam berinvestasi. Silahkan visit ke www.idxsaham.com atau klik link pada kolom deskripsi di bawah. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Disclaimer terlebih dahulu bahwa hasil performa masa lalu ini tidak menjamin hasil yang sama di masa depan, dan kami tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang diterima, dan segala tindakan ini adalah tanggung jawab dari Anda masing-masing. Saya akan memulai dengan kriteria terlebih dahulu apa yang akan saya gunakan, yaitu yang pertama itu dari sisi fundamental. Ini pernah saya bahas di video sebelumnya, tetapi saya coba ulang sedikit, di mana ROE atau return on equity dari saham-saham tersebut itu di 15%, atau ini saya turunkan menjadi 10% karena jarang sekali kita lihat saham-saham yang di atas 15% sekarang ini, hanya beberapa saja, dan ini saya turunkan kriterianya menjadi 10% agar dapat lebih banyak saham-saham yang muncul nanti. Kemudian di market cap-nya di atas 20 triliun. Market cap adalah market capitalization, jadi semakin besar itu biasa semakin besar juga sahamnya begitu, semakin besar perusahaannya lah. Saya ingin market cap yang di atas 20 triliun sehingga perusahaannya ini cukup established dan cukup besar begitu. Berikutnya dari sisi teknikal, ini saya cepat saja bahwa MA100 itu di atas MA200. Ya, ini khususnya untuk melihat tren dan harga sahamnya itu trennya naik ke atas seperti itu. Sudut kemiringan MA-nya naik ke atas dan harga terakhir itu menembus atau berada di atas MA100. Kemudian saya akan dibantu dengan 3 tools. Yang pertama dari chartpad.com, ini adalah TradingView. Nanti saya akan menggunakan tools ini untuk melakukan screening. Kemudian investing.com, ini Anda dapat lihat laporan laba rugi. Ini bisa juga dari website idx.co.id atau dari RTI, bisa juga. Tetapi saya pilih investing.com karena simple aja, karena bisa diakses dan melihat summary-nya itu dengan cukup jelas begitu. Yang ketiga adalah idxsaham.com, ini adalah perwakilan dari CGSI AMB Sekuritas. Bila Anda ingin membuka account, tadi ada iklannya di sebelumnya, itu dapat visit ke website ini. Baik, sekarang saya sudah masuk di TradingView, saudara, dan ini saya masuk ke bagian screener-nya ya. Nah, ini adalah program yang berbayar. Nanti kalau Anda ingin mencoba, Anda dapat visit ke link di sini. Kemudian bila Anda tidak juga harus berbayar ya, saudara, Anda dapat lihat video ini saja dan saya sudah pilihkan untuk Anda semua. Yang pertama ini di kolom ini market cap, ROE, SMA 100, kemudian ini ada rating, ini ada last, ini saya pindah sini aja biar enak ya. Last, rating, dan ini sektor. Kemudian ini saya menggunakan chart weekly, ya 1W itu intervalnya itu weekly di sini. Kemudian untuk bursa di Indonesia. Oke, saya akan mulai. Tadi pilihannya apa? Market cap-nya itu 20 triliun. Ini saya ketikkan 20.000 B. Nah, ini ada 20 triliun, saudara. Kemudian ini dari tadi 600 saham langsung terfilter 64 saham saja. Jadi dari yang banyak tadi itu langsung 64. Kemudian ini ROE, saya akan pilih nih above or equals ya, dari 10. Langsung ke filter tinggal 28, jadi mudah sekali menggunakan ini. Kemudian SMA 100-nya tadi kan above dari ini, above dari SMA 200. Oke, kemudian last itu above dari SMA 100. Oke, langsung ke filter, saudara, ada 9 saham di sini. Ya, Sido, Tower, Tebik, MDKA, Mika, Cepin, Mega, Tekim, dan BPCA. Ada 9. Kalau saudara pernah lihat video saya yang sebelumnya tentang pemilihan ini juga, itu ada masuk saham BBRI. Nah, BBRI itu ketika saya cek, ROE-nya itu di angka 9, sehingga belum muncul di sini, saudara. Ini adalah contoh dari grafiknya Sido dengan chart weekly. Anda dapat lihat di sini, ini W, ya, W itu weekly. Sido ya, industri jamu Sido muncul. Kemudian ini yang garis purple ini adalah SMA atau Simple Moving Average 200. Kemudian yang ini adalah Simple Moving Average 100. Tujuannya apa? Saya ingin pastikan bahwa
SMA 100 ini bergerak di atas garis dari SMA 200. Ya, mengenai moving average itu apa, Anda dapat lihat atau Anda dapat googling. Ini intinya adalah pergerakan harga rata-rata yang di rata-rata begitu ya, rata-rata bergerak sehingga membuat garis seperti ini. Saya nggak akan bahas terlalu detail karena itu sudah pernah kita bahas di video-video yang lain. Jadi intinya bahwa kalau harga bergerak itu di atas dari dua garis ini, dan dua garis ini bergerak seperti ini adalah tren pertumbuhan dari harga saham yang sehat. Jadi seperti inilah, ini contoh SIDO ini yang ideal yang ingin kita cari saham-saham seperti ini. Nah, dari 9 saham ini, kemudian saya cari juga di investing. Di investing itu kita dapat cari laporan keuangannya secara simpel sekali ya. Kita ambil contoh misalkan ini tadi ada saham SIDO seperti ini. Saya masuk ke sini, saya tinggal klik di SIDO. Kemudian ini ya, SIDO Industri Jamu ini, kita klik di sini. Kemudian akan muncul halaman seperti ini, saudara. Ini kita scroll ke bawah, lihat di bagian keuangan, di bagian finansial, kemudian financial summary di sini. Nah, saya akan melihat hanya di bagian income statement. Ini adalah laporan laba rugi. Saya pilih yang annual, saya ingin melihat dari tahun 2007, 2018, 19, 2020, ini seperti apa pertumbuhannya. Dan kelihatan kan bagus ya. Revenue yang warna biru ini adalah revenue. Revenue itu omset. Kemudian yang warna abu, yang ini nih, ini adalah net income. Atau istilahnya itu profitnya mereka lah. Jadi profit maupun omsetnya itu growing dari 2017, 18, 19, dan 20 dengan bagus sekali. Ya, yang penting ini seperti ini nih, growing seperti ini nih bagus. Nah, saudara, untuk mempersingkat pembahasan satu-satu, saya sudah screen capture gambarnya masing-masing ke halaman ini, saudara. Ini untuk SIDO, itu layarnya yang seperti ini, chartnya, grafiknya. Anda dapat lihat bahwa ini bergerak naik cukup bagus, yang seperti tadi. Kemudian ini saya juga screen capture di investing tadi, growingnya seperti ini. Yang biru ini omset. Kemudian yang ini adalah net profitnya, ya, profit keuntungannya begitu. Dan ini growing dengan bagus ya. Ini salah satu yang Anda bisa pilih nanti untuk ditabung. SIDO ya, catat dulu. Kemudian yang kedua adalah TEPIK. TEPIK ini grafiknya seperti ini. Jadi ini bergerak di bawah ya, hati-hati. Kemudian ini mulai crossing naik ke atas. Ini gambarnya agak menutupi, tapi dia crossing naik ke atas dan ini mulai naik growing dengan bagus seperti ini. Ini juga bisa Anda pilih, saudara. Ini cukup bagus menurut saya pergerakannya, tapi mungkin agak volatile ya, agak roller coaster begitu. Tetapi hopefully ini kalau melihat dari FA dan TA-nya, ini akan bergerak, harusnya ini akan bergerak naik cukup baik. Yang ketiga adalah Tower. Ini adalah kompetitor dari ini ya, TEPIK sama Tower ini bergerak di industri yang sama. Jadi saran saya Anda dapat pilih antara yang TEPIK ini atau yang Tower ini, salah satu saja. Ya, pergerakannya dari sisi fundamentalnya juga bagus, dengan TEPIK juga bagus. Dan ini agak choppy gini, agak membentuk, istilahnya itu membentuk gigi gergaji seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah Mika. Mika ini agak gergaji juga, jadi mulai break crossing itu di sini, saudara. Dan ini mulai bergerak naik. Masih belum ada tanda-tanda yang cukup pasti, apakah ini akan bergerak terus stable, beda dengan yang SIDO ini, saudara. Ini nanti bakal begini atau bakal turun lagi. Tetapi kalau melihat dari fundamentalnya, Anda dapat lihat ini cukup bagus ya. Omset dan juga net profitnya bagus. Dan ini juga harapannya akan naik terus, saudara. Ini perlu dibuktikan lebih lanjut. Tetapi bolehlah Anda untuk ambil saham ini. Ini adalah MDKA. Tadi masuk salah satu yang dalam list. Itu lihat growingnya bagus ya. Ini saham Merdeka Copper. Ini pertambangan. Ini baru 3 tahun berdiri listing. Jadi cukup bagus, saudara, growing. Cepin, ini pakan ternak. Ini agak gigi gergaji di sini. Tetapi kecenderungannya juga oke. Laporan keuangan juga oke. Tekim, ini agak terlalu naik begini. Terlalu ekstrim seperti ini. Dan juga harganya sudah mahal. Ini 16.000. Kemudian BCA. BCA ini bagus, tapi harganya juga mahal. 34.400. Yang terakhir adalah Mega. Mega ini bergeraknya bagus, tetapi sedikit lebih mahal dan agak kurang liquid ya sahamnya. Ini masih agak lompat-lompat seperti itu. Fundamentalnya sih oke. Ini balik ke sini lagi. Dari 4 ini, saya sarankan itu Anda dapat SIDO oke, ya, TEPIK juga oke, yang ini juga oke, yang ini juga oke. Tapi saya sarankan ini Anda dapat pilih aja TEPIK atau Tower, salah satu.
Ya, jangan dua-duanya. Kemudian yang berikutnya MDKA ini oke. Cepin ini not oke karena ada gigi gergaji dan juga harganya sudah di atas 6.000 ya. Ini kalau Anda punya uang ya oke, punya dana. Tetapi kalau yang terbatas 1 juta ini mungkin di-skip dulu. Tekim juga di-skip dulu karena harganya mahal. Nah, BCA ini sayangnya juga harus di-skip karena kemahalan. Karena kalau mau beli saham ini satu lotnya itu butuh 3 juta. Nggak cukup duitnya kalau 1 juta ya. Dan berikutnya Mega ini juga saya sarankan di-skip dulu karena harganya juga sudah cukup mahal. Jadi sebagai summary, saudara, ini ada 4 tadi. Sido, Tebik, Mika, dan MDKA. Jadi contohnya ini harga per lembarnya. Pada saat ini ya, pada saat cat tadi dibuat, itu sekian. Itu kalau Anda beli misalkan ini 2 lot, 157.000. Ini 1 lot, 1 lot, 1 lot, itu totalnya itu di 924.000. Jadi dengan hanya modal 1 juta itu Anda bisa membeli di 4 saham ini. Ingat ya, untuk pembelian itu, jadi jangan dibelikan hanya di satu saham, karena nanti kalau satu saham itu turun ya sudah, Anda nyangkut lama begitu. Kalau ini 4 ini kan Anda bisa, apa ya, istilahnya membentuk suatu portofolio investasi seperti itu. Dan ini, saran saya itu nabung, jadi tiap bulan Anda sisihkan dana 1 juta untuk dibelikan saham yang sama. Dan Anda dapat review tiap 4-6 bulan sekali. Mungkin kalau ada rezeki lebih begitu, nanti Anda dapat tambahan lebih, Anda bisa beli BCA, ya mungkin saja tidak masalah gitu ya. Anda bisa beli saham yang lain juga tidak masalah. Atau mungkin performance-nya nanti bisa memburuk, bisa di-switching ke saham yang lain, itu juga bisa dilakukan. Jadi intinya adalah harus ada review tiap 4-6 bulan sekali. Oke, itu saja saudara untuk video singkat kali ini. Dan semoga ini memberi insight dan bermanfaat bagi Anda semua. Demikian tadi tutorial yang dapat saya bagikan untuk membantu teman-teman khususnya yang newbie untuk mulai dapat berinvestasi saham dengan modal yang murah. Dan terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video saya sampai habis. Tak lupa saya ucapkan salam sukses buat Anda dan Tuhan selamat.